wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang telah Ia berikan, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis, Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Perkenalkan, nama saya Halim Rahman dengan NIM 0104242076. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian al-jar wa ta'dil. Ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, atau memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus untuk menerima atau menolak riwayat mereka, karena tidak semua hadis itu bersifat terpuji perawinya dan tidak semua hadis itu bersifat dhaif perawinya. Oleh karena itu, para periwayat mulai dari generasi sahabat sampai generasi mukharijul hadis. Adapun menurut bahasa, ilmu jar wa ta'dil merupakan isim masdar yang berarti luka atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadolan seseorang. Dan menurut istilah, al-jar yaitu terlihatnya sifat seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadolannya dan merusak hafalan dan ingatan, sehingga menyebabkan gugurnya riwayat atau melemahnya suatu riwayat. Untuk lebih jelasnya, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan dan adanya aib atau memberikan pujian yang adil kepada seorang perawi disebut dengan ilmu al-jar wa ta'dil. Dan Dr. Adja Khotib mendefinisikan sebagai berikut: ialah suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi terima atau ditolaknya suatu riwayat. Ulama lain juga mendefinisikan al-jar wa ta'dil dengan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Dari definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang kecacatan yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jar dan ta'dil dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang. Di antaranya berdasarkan dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki, dan itu dia seburuk-seburuk saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jam yang tengah melamarnya. Adapun Abu Jam tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, suka memukul. Sedangkan Muawiyah ialah seorang yang miskin, tidak mempunyai harta. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, para ulama membolehkan al-jar wa ta'dil untuk menjaga syariat agama, bukan untuk mencela manusia, dan sebagaimana dibolehkan jar dalam persaksian, maka pada perawi pun juga diperbolehkan, bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta. Adapun kegunaan ilmu al-jar wa ta'dil ialah ilmu al-jar wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayat seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi jar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatnya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat lain dipenuhi. Ada beberapa
sebab-sebab perawi dikenakan jar dan takdil. Yang pertama, karena bid'ah. Bid'ah ialah melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Orang yang disifati dengan bid'ah ada kalanya tergolong orang yang dikafirkan dan ada kalanya orang yang difasihkan. Yang kedua ialah karena mukhalafah. Mukhalafah ialah menyalahi periwayat orang yang lebih istiqomah. Dan ketiga adalah jahala al-hal. Jahala al-hal ialah tidak dikenalnya identitasnya. Yang keempat, dakwah al-intiqah ialah diduga keras sanadnya yang terputus. Syarat-syarat untuk menjadi kritikus. Yang pertama, haruslah orang yang tersebut alim atau berilmu pengetahuan, bertakwa, wara, jujur, belum pernah dijar, menjadi fanatik golongannya, mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentajrihkan. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka riwayat tidak diterima. Jar wa ta'dil diberi menjadi dua tingkatan. Tingkatan pertama ialah tingkatan at-ta'dil, dan kedua ialah tingkatan al-jar. Adanya pertentangan jar wa ta'dil. Jar didahulukan dari ta'dil meskipun ulama yang mentakdilinya lebih banyak dari ulama yang mentajrihkannya. Ta'dil didahulukan dari jar apabila orang yang mentakdil lebih banyak dari ulama yang mentajrih, karena banyaknya yang mentakdil memperkuat keadaan mereka. Apabila jar dan ta'dil saling bertentangan, maka tidak dapat ditajrihkan oleh salah satunya, kecuali ada salah satu yang memuatkannya. Ta'dil harus didahulukan dari jar, karena mentajrih dalam keadaan mentajrih perawi menggunakan ukuran yang bukan substansi jar. Kesimpulannya ialah ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Ilmu ini tumbuh bersama dengan tumbuhnya periwayat Islam, karena untuk mengetahui keadaan rawinya. Adapun kegunaan dari ilmu al-jar wa ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang dewasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak mematuhi hak orang dewasa, maka ia bukan dari kelompokannya. Hadis di atas memiliki makna yang mendalam tentang menyayangi dan memahami hak orang lain. Berikut ini ialah penjelasannya. Hadis tersebut adalah perintah untuk menyayangi orang yang lebih kecil atau anak kecil, serta mengerjakan bahwa mencintai dan menyayangi anak-anak serta orang yang lebih muda adalah bagian dari ajaran Islam. Nabi Muhammad juga menekankan bahwa orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anak atau yang lebih kecil dari mereka bukan termasuk golongan umat Islam yang sejati. Kasih sayang kepada yang lebih muda tidak hanya mencakup perhatian fisik, tetapi juga memberi pendidikan dan kasih sayang untuk membentuk generasi yang baik. Makna lain dari hadis ini ialah mengerti hak orang yang lebih besar atau menghormati orang tua. Hadis ini juga mengajarkan bahwa menghormati orang yang lebih tua adalah bagian dari etika Islam yang mendasar. Orang yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, baik dalam kata-kata maupun tindakan, menunjukkan kurangnya penghayatan terhadap ajaran Islam. Menghormati orang tua atau orang yang lebih tua mencakup penghargaan terhadap pengalaman hidup mereka dan pengakuan atas jasa mereka. Ada beberapa hal kenapa hadis ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karena mengajarkan tentang kasih sayang terhadap anak kecil, sebab menyayangi mereka adalah bentuk ibadah. Kedua, menanamkan nilai hormat terhadap orang yang lebih tua, juga mengajarkan kita untuk sopan santun dan menghargai pengalaman orang lain. Yang ketiga, pembentukan karakter seseorang.
Dan yang keempat, menjaga hubungan baik terhadap semua orang. Kelima, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keenam, membangun keluarga yang harmonis. Dan yang ketujuh, menciptakan masyarakat yang damai. Bagaimana sih menerapkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari? Caranya ialah dengan bermain dengan anak-anak, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada mereka. Yang kedua, ialah menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, meminta izin sebelum melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, dan mendengarkan nasihat mereka. Ketiga, berinteraksi dengan orang lain, dengan alasan menyapa tetangga, membantu teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada siapapun. Keempat, menjaga silaturahmi dengan kerabat dan menghormati guru. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan sosial. Contohnya, kasih sayang, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam Islam. Dengan mengamalkan hadis ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Kesimpulannya ialah hadis ini menunjukkan bahwa mengasihi anak kecil dan menghormati orang dewasa adalah salah satu kriteria untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut secara tidak langsung dinyatakan bukan bagian dari umat Islam yang sejati. Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan untuk menyayangi orang lain, terutama yang lebih muda, dan menghormati yang lebih tua. Dengan mengasihi anak kecil dan menghormati orang dewasa, kita menjaga hubungan yang harmonis antar generasi. Ini akan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan saling mendukung.